Sampurasun. Selamat datang di Ruang Cerita bersama gua Fajar Surya Budiman. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian selalu sehat walafiat dimanapun kalian berada. Buat teman-teman yang sudah harus bekerja di luar, tetap jaga kesehatan dan tetap ikuti protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Dan juga buat teman-teman yang masih memiliki privilege kerja di rumah atau WFH, tetap jaga kesehatan dan sampaikan salam saya buat keluarga kalian dimanapun kalian berada. Di episode kali ini senang banget rasanya saya sudah kedatangan seorang public figure yang saya kagumi, juga saya mengikuti aktivitas beliau di dunia media sosial. Kemudian juga beliau sudah banyak sekali terjun di beberapa film. Beliau juga terakhir kami ketemu itu pada saat saya masih di TVRI, dan kemudian saya memberanikan diri untuk kontak kembali melalui Instagram. Saya meminta waktunya beliau untuk ngobrol. Kita akan mengulik lebih dalam tentang sosok beliau yang sangat luar biasa. Kalau misalkan saya bisa memberikan sedikit clue siapa sih beliau, beliau adalah seorang public figure yang mungkin kalau misalkan kalian pernah nonton filmnya beliau, salah satunya adalah Ketika Cinta Bertasbih 1 dan kedua. Terus kemudian juga beliau juga pernah menjadi pemeran di film Krisye, kemudian juga pernah jadi pemeran juga di Cinta Suci Zahrana, kemudian juga sinetron juga banyak. Salah satunya yang mungkin saya bisa sampaikan dalam Mihrab Cinta dan lain-lainnya. Dan juga beliau banyak menjadi host di program acara Islami di beberapa TV. Dan siapakah beliau? Sudah tersambung melalui via udara dengan Mas Kholidi Asadil Alam. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Fajar. Terima kasih udah diundang saya. Alhamdulillah. Terima kasih sebelumnya sebelumnya jumpa, juga. Senang banget. Iya. Ya, sama-sama. Terakhir ketemu sama Mas Kholidi itu di 2018 kalau nggak salah. Waktu kami masih berapa ya? Iya. Iya, 2018 apa ya? 2019 ya? 19 ya? 19 awal lah kalau nggak salah. Iya, 19 awal betul. Terus sibuk banget dua-duanya. Akhirnya berjumpa lagi melalui via udara. Akhirnya jumpa lagi. Iya. Ya, sebelum nanti kita mengulik lebih dalam tentang suara Mas Kholidi, tapi nih kita kan sudah berada di kala 8 menuju 9 bulan pandemi COVID-19. Apa sih Mas yang mungkin hal positif apa yang mungkin bisa disampaikan ke teman-teman pendengar Ruang Cerita yang mungkin Mas rasakan bersama keluarga, ataupun hal-hal baru apa yang bisa mungkin menjadi inspirasi nih buat teman-teman pendengar Ruang Cerita yang sekarang lagi dengar di YouTube ataupun di podcast Spotify? Ya, Mas Fajar, saya mengucapkan banyak terima kasih, dan teman-teman saya berharap nonton ya discuss kita di channelnya Mas Fajar ini sampai akhir, karena mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan apa yang saya sampaikan istilahnya insya Allah mudah-mudahan daging semua, maksudnya penting semua, manfaat semua, mudah-mudahan. Amin. Mudah-mudahan, karena tujuan saya memang saya suka sharing dan berbagi motivasi ya. Gitu kan. Dan memang dalam kesempatan atau medium seperti kita discuss ini tayang di YouTube itu sangat penting banget. Betul. Ya. Dan kalau kita menyampaikan hal yang baik, mudah-mudahan kan ini menjadi salah satu saksi mata ketika kita wafat nanti. Orang yang nonton diskusi kita ini kan mendoakan kita, oh Mas Kholidi, Mas Fajar nyampein yang baik-baik gitu kan, atau motivasi, mudah-mudahan jadi amal ibadah penolong kita di yaumil akhir. Amin. Oh, terlalu berat ya saya ngomong ya? Enggak kan? Enggak. Karena kebiasaan dakwah juga gitu kan. Betul. Jadi nggak hanya depan layar, belakang layar pun saya memang sering ngisi kajian di masjid, di kampus-kampus swasta negeri keliling Indonesia. Jadi memang suka ya, jiwa saya suka dakwah, giroh atau motivasi lah di anak-anak remaja. Dan yang Mas Fajar tanyakan tadi tentang ada hikmah apa gitu kan di balik pandemik ini 8-9 bulan kita mengalami ya. Kebetulan saya itu orangnya sebenarnya lebih suka di rumah sebenarnya. Bisa dikatakan kadang homesick juga. Homesick. Asik aja pagi, siang, sore sampai malam di rumah tuh baik-baik aja. Nggak harus keluar rumah saya gitu. Cuman pas ngalami pandemik ya, kita di pertengahan Maret lah ya, sampai saat ini meskipun udah PSBB pertama, kedua, transisi dan segala macam, tapi kita tetap
di fase pandemik ya saat ini belum benar-benar clear ya. Jadi ada hikmah juga sih. Saya nggak terlalu harus keluar rumah gitu orangnya. Tapi ini juga. Tapi ternyata manusia itu memang satu ya. Kadang keluar rumah itu bukan hanya untuk bekerja, tapi untuk mengekspresikan diri, beraktivitas. Karena kalau di rumah aja lama-lama juga timbul stres yang baru, gitu kan. Saya kenal beberapa orang akademisi cerita 2 minggu awal di rumah, ngegas mulu bawaannya. Ngegas mulu, ya. Yang ngingetin justru anaknya. Papa kok ngegas mulu sih, gitu kan. Oh ya maaf ya dek ya. Nggak berasa, ternyata itu stres. Jadi maksudnya gini, padahal mungkin secara tabungan masih ada kita, mungkin loh ya bagi yang masih punya tabungan. Ada juga yang stres di rumah doang karena nggak bisa kerja, nggak punya duit. Kita harus maklumin juga ya. Dan memang gitu kan, kebetulan S1 saya ilmu komunikasi, broadcasting, S2-nya komunikasi politik. Kita kan ada kajian gitu kan, bahwa orang bekerja itu sebenarnya bukan hanya nyari uang ya. Karena kalau hanya cuma nyari uang atau memenuhi kebutuhan makan, minum ya, hewan juga seperti itu, mohon maaf. Tapi manusia nggak begitu, karena dianugerahi Tuhan akal. Berikutnya yang membedakan manusia dengan hewan, karena manusia ini bekerja bukan nyari uang, tapi mengekspresikan diri. Ya, terus dia beraktivitas. Jadi kerja itu juga ekspresi, bukan hanya cari uang, gitu kan. Jadi maksudnya di hal-hal inilah yang harus kita lihat, bahwa kita harus maklumin juga kalau manusia, masyarakat Indonesia ngalami fase yang berat banget ketika harus di rumah doang, stay at home ya, itu luar biasa, karena dia butuh mengekspresikan diri. Akhirnya semua berusaha ngapain kayak di rumah, bikin konten digital dan segala macam ya. Tapi ya itu masa-masa berat kita semuanya ya, adaptasi, new normal dan lain segala macam. Itu sih Mas. Tapi di kala new normal sendiri, kalau aku lihat ikutin perkembangan Mas di media sosial, Mas juga kan kemarin nih, kalau koreksi kalau misalkan aku kurang tepat, Mas juga sempat melakukan kajian online untuk bukunya Mas juga gitu kan, berbagi inspirasi juga nih tentang bagaimana judulnya kalau nggak salah, Menikah Aku Bebas. Aku bebas, ya betul. Ini seru juga nih. Pada saat itu aku lihat postingan Mas, Mas melakukan webinar yang waktu itu pada tanggal kalau nggak salah tanggal 10 deh kalau nggak salah itu kan, Mas melakukan bedah buku Mas tentang Menikah Aku Bebas. Kenapa sih Mas memberikan judulnya itu adalah Menikah Aku Bebas? Apakah mungkin ada tersirat mungkin buat teman-teman milenials nih kira-kira nih, supaya jadi teman-teman milenial, nah ini dia. Ini bukunya ya. Menikah Aku Bebas. Boleh dong Mas, ceritain dong Mas nih. Ini judulnya unik nih Mas, Menikah Aku Bebas nih. Ya, Menikah Aku Bebas ini buku saya yang saya tulis di awal 2019, selesainya di Desember 2019. Terbitnya di Februari 2020, sempat bikin event beberapa kali ya, termasuk launchingnya di Islamic Book Fair. Di Islamic Book Fair launching di JCC Senayan, dan termasuk buku terlaris juga pada waktu itu. Ada beberapa buku launching, termasuk kata penerbitnya buku saya yang termasuk paling laris, alhamdulillah. Dan banyak kerabat saya dari Malaysia datang, dari Brunei datang, itu kan hanya untuk support saya aja. Saya ngucapin banyak terima kasih juga. Dan berikutnya, kenapa saya nulis buku judulnya Menikah Aku Bebas? Yang pertama ya, saya ingin mendobrak paradigma pada umumnya, yaitu dengan menikah jadi nggak bebas. Banyak, nggak hanya laki-laki, nggak hanya perempuan juga. Yang laki-laki, wah jadi nggak bebas nih, ada istri, gue nggak bisa futsal malam-malam lagi, sama nongkrong sama temen gue dan segala macem. Terus yang perempuan juga sama, wah gue nggak bisa jalan-jalan ke mall, gue harus ngurus suami, kalau udah punya anak. Ada istilah baby blues ya, dan segala macam. Ya nggak, bagaimana kaget-kaget ngurus bayi misalnya gitu kan. Nah, ini yang saya memaklumi ya, tapi bukan berarti dengan pernikahan itu menjadi kita tidak bebas. Satu ya. Yang pertama, kita menjadi bebas secara syahwat. Kita merdeka, kita udah punya pasangan yang halal. Kita mau peluk-pelukan, cium kening ya, tidur bareng sambil sayang-sayangan, itu menjadi halal ya. Itu yang saya bisa menyampaikan, bahwa menikah aku bebas itu termasuk bebas secara syahwat. Kalau mohon maaf, kalau
kalau pacaran itu agak jadi haram kan misalnya gitu kan. Terus berikutnya ketika pacaran ibaratnya kita mulangin pasangan atau pacar jam 9 malam lewat udah deg-degan nih. Ntar diomelin orang tuanya dan segala macam. Terus bawa martabak. Jadi nggak bebas kan? Ya nggak. Belum di sidang kan. Tapi kalau ketika sudah menikah, kita mau tengah malam dengan pasangan kita sampai pagi pun mau nonton midnight bebas kan? Bebas. Gitu kan. Nah, ini yang saya bilang bebas. Terus berikutnya, saya juga nggak berharap Indonesia menjadi generasi tua. Insya Allah itu jauh daripada kita. Kalau kita lihat di Jepang itu udah memasuki fase yang namanya generasi tua, karena di sana orang pada nggak mau nikah, orang pada nggak mau nikah, berpikir bahwa menikah tuh mengganggu hubungan asmara tuh, mengganggu pekerjaan, terus biaya hidupnya tinggi dan segala macam. Terus apalagi nanti kalau ada asmara terus ribut cemburu apa segala mengganggu konsentrasi dia kerja. Jadi kan banyak yang workaholic kan di Jepang. Dan berikutnya kebetulan abang saya sendiri baru aja dari Jepang sebelum pandemik itu 2019 cerita. Memang kenyataan itu yang diberitakan ya. Dalam artian dia cerita sendiri bahwa dia main ke sebuah taman itu rata-rata bukan ngajak pacarnya tapi ngajak hewan peliharaannya, ajak anjing gitu kan. Untuk jalan-jalan gitu kan. Jadi ya kan, maksudnya Jepang saat ini mengalami yang namanya generasi tua. Maksudnya nggak ada pertumbuhan penduduk. Di Indonesia insya Allah jauh daripada itu. Tapi saya melihat bahwa ada juga mohon maaf yang mengadopsi gaya hidup bebas Nah ini yang istilahnya mudah-mudahan salah satunya saya bisa menginspirasi lah dengan saya nulis buku ini. Terus berikutnya di dalam Islam sendiri di dalam agama itu memang menganjurkan untuk menikah karena Anda mau haji, mau umroh yang menyempurnakan separuh agama hanya pernikahan. Ibadah yang terpanjang adalah pernikahan. Emang haji sama umroh pahalanya juga besar, tapi menikah ini ibadah terpanjang. Gimana nggak terpanjang ketika kita sayang kepada istri kita, sama anak kita, itu juga pahala. Kita memberikan nafkah kepada anak istri kita, pahala. Istri memberikan pelayanan yang terbaik, ngasih nyiapin makanan, minuman, itu juga pahala. Jadi intinya saya ingin motivasi orang jangan takut untuk menikah. Karena banyak orang yang nggak menikah, ada orang yang menikah dia mengatakan menikah itu perkara mental. Jangan nunggu mapan gitu kan. Tapi juga modal berani doang, nanti rezeki Allah yang ngatur ibaratnya gitu kan. Betul. Setuju sih Mas. Saya membuktikan sendiri tuh Mas tentang rezeki Mas. Anak. Jadi gini. Basically, Mas Fajar, saya ini kan berusaha berdakwah aktor yang berdakwah. Dari 2008, saya hanya mau main film yang Islami, yang mendidik. Sinetron, film yang Islami lah. Saya banyak banget Mas Fajar ditawarin pemeran utama sinetron umum dipasangin dengan cewek yang lagi top-topnya, artis pada top-topnya. Saya naik peran saya sebagai peran utama. Tugasnya apa? Boncengin si ini. Peran utama ceweknya naik moge. Kalau naik motor kali gimana, harus pelukan kan? Iya betul. Itu saya sebelum nikah di era tahun 2012-an lah. 12-an lah ya. Akhirnya mohon maaf saya tolak saya tolak gitu kan. Padahal peran utama tuh karena saya menjaga aman gitu kan. Dan berikutnya saya sempat yang terbaru 2019 ditawarin film pemeran utama. Gitu kan. Terus produsernya ngomong 150 juta honornya Holiday. Saya ngetes kan kalau 200 juta gimana Pak? Besok saya dikabarin oke 200 juta, produsernya ngomong gitu. Terus syutingnya hanya 20 hari di Jakarta, Bandung, Garut, deket kan gitu kan. Kita langsung tanda tangan kontrak ya Holiday. Saya bilang tunggu dulu Pak, Anda sudah kenal belum tentang saya? Loh, kenapa Holiday? Saya itu kalau main film atau sinetron menyampaikan 2 syarat. Apa itu? Yang pertama, saya tidak mau berada dengan pegangan tangan, pelukan atau ciuman. Yang kedua, saya itu cek dulu skenarionya, baik atau enggak, Islami atau enggak. Kalaupun enggak Islami, asalkan mendidik gak ada masalah. Ketika dikirimkan skenario kepada saya baca, waduh, ternyata innalillahi. Ini film yang di luar image saya lah. Jadi ceritanya saya ketua geng motor. Saya
naik motor lihat cewek pakai baju seksi saya godain. Jadi genrenya komedi, bukan salah komedinya ya sekali lagi, tapi ceritanya aja. Ceritanya aja. Gitu kan. Ada juga film komedi yang baik juga ada, kayak yang lucu-lucu, yang nggak mengandung pakaian baju seksi-seksi juga ada, yang nggak mengandung yang berbau sensual juga ada. Tapi ini bukan salah genre komedinya, tapi ceritanya image saya nggak sesuai dengan yang saya pertahankan selama ini. Pemeran utamanya di situ ceritanya godain cewek pakai baju seksi, dia ketua geng motor. Waduh, bahaya ini. Terus saya tidak mau beradakan pegangan tangan, pelukan atau ciuman itu dari tahun 2008 sebelum nikah. Apalagi sekarang udah nikah. Kalau saya main film, main sinetron adegan pelukan, saya bisa-bisa nggak bisa pulang ke rumah. Istri saya marah pasti. Tidur di luar gitu. Suruh tidur di luar nih, mati gue gitu kan. Oke. Jadi seperti itu ya. Jadi otomatis saya berdakwah depan layar, belakang layar nggak mudah. Kalau saya bilang kesaksian saya tentang anak pertama, anak kedua itu 2015 saya nikah ya, baru aja 10 Oktober kemarin itu saya anniversary ya, 5 tahun. Wow. Perjuangan luar biasa ya. Selamat Mas, 5 tahun. Makasih. Nah, berikutnya 2015 ketika menikah saya masih kontrak. Saya kan karena bukan idealis ya berusaha menjaga prinsip aja ya, termasuk mungkin idealis. Gak semua sinetron saya ambil film. Otomatis ya saya biasa-biasa aja. Beneran saya nggak ngejar popularitas. Asli gitu kan. Orang lihat juga aneh banget. Karena menurut saya semua juga ada pertanggungjawabannya kelak di akhirat. Betul. Jadi saya hati-hati banget. Gitu. Kalau saya main film yang baik, mudah-mudahan inspirasi, mudah-mudahan dapat pahala. Tapi kalau saya nyontohin yang jelek, saya adegan pelukan, ditiru oleh orang, saya juga dapat dosa jariah. Jadi jangan sampai kayak gitu. Nah berikutnya 2015 saya nggak punya uang untuk beli rumah, saya nikah, kita ngontrak, terus anak pertama masih ngontrak, anak kedua itu pindah kontrakan lebih bagus lagi, dia mau 1 tahun, alhamdulillah saya sama istri udah bisa beli rumah meskipun kecil, gitu kan. Jadi seolah-olah Allah ngasih rezeki itu bertahap, ada akumulasi rezeki ya. Jadi step by step sampai akhirnya rezekinya anak kedua itu nggak sama dengan ketika kita punya anak pertama. Jadi saya selalu motivasi ini ke orang-orang, jangan takut untuk menikah, jangan takut untuk punya anak, karena saya merasakan sendiri luar biasa gitu kan. Anak pertama, anak kedua itu nggak sama rezekinya. Jadi udah modal nekat aja nikah. Waktu itu Mas, jadi nikah di umur apa, masih muda atau gimana Mas? Saya tuh menikah di tahun 2015 itu usia saya 26 ya. Berarti hampir sama dong Mas. 26. Sama ya? Nggak jauh-jauh. 26 saya nikah gitu kan, dan ibaratnya kayak nggak pakai pacaran, memang kenal sama, sehari Mas. langsung Setuju aku. Saya ngomong. Benar ya? Iya, aku juga gitu. Kalau serius ya nikah ya udah gitu. Aku aja juga ya. Aku mungkin sedikit juga cerita ya Mas, jadi mungkin juga bisa menginspirasi teman-teman pendengar juga nih. Aku juga termasuk tipikal orang yang tidak pacaran sama istriku yang sekarang gitu, kayak yang sekarang ini. Kami sama-sama orang Bogor, tapi kami kuliah sama di Jogja. Tidak pacaran sama sekali. Pulang sama-sama dari lulus kuliah, saya langsung bilang sama dia, saya mau nikahin kamu, saya bilang kayak gitu. Tapi kalau emang kamu mau, kasih waktu saya setahun, waktu itu saya bilang gitu. Kasih waktu saya setahun untuk mempersiapkan semuanya. Terus saya mau menghadap orang tua kamu, saya bilang gitu. Terus insya Allah kalau niat baik, Allah mah dengar, saya bilang gitu. Nggak bener sih Mas, dan itu setahun itu Allah mempermudah jalannya tuh Mas. Mempermudah jalan. Ada aja rezeki dari mana yang benar-benar kita yang nggak pernah duga. Karena kembali lagi, aku punya niat, selagi kita punya niat baik, Gusti Allah akan ngasih dengan jalannya. Amin. Dengan jalannya seperti itu. Dan betul. Seperti Mas Walidi tadi bilang, rezeki anak itu sudah ada tuh. Jadi jangan pernah takut untuk teman-teman yang masih aduh tunggu sukses deh atau apa, maksudnya Allah nggak akan pernah tidur untuk memberikan rezeki. Ketika saya kan makanya pun saya juga diajarin sama orang tua ketika keluar rumah selalu berdoa, ataupun mungkin apapun agama kalian gitu ya, kita berdoa semoga kami keluar mendapatkan rezeki yang memang halal buat keluarga. Dan itu alhamdulillah Mas, itu benar banget sih. Dan makanya tadi saya juga tertarik pas kemarin juga, wah menikah aku bebas.
Seru nih. Terima kasih. Jadi jangan pernah takut nih Mas ya, teman-teman yang masih kalau bisa jangan pacaran ya Mas. Langsung aja. Iya sih. Kalau Langsung aja sih. kalau berani, Iya. kalau emang kalian laki-laki sejati, seriusin tuh. Gimana Mas? Iya, betul banget. Saya dulu juga ibaratnya ditantang sama istri saya. Oh iya. Mas, kalau serius ya nikah, gitu kan. Oh gitu Mas. Dikasih waktu nggak tuh? Satu hari doang setelah kenal. Oh, oke. 1 hari doang. Jadi 21 Februari kita ketemu di Jogja juga. Ya, istri saya pulang ke Klaten. Saya waktu itu mau buka warung saya di Jogja. Oke. Orang tua saya, kakak saya ada di sana. Abang saya ada di sana. Jadi ketemu saya dengan keluarga saya, istri saya dengan kakak mbaknya lah ya, dengan mbaknya. Terus ketemu, terus saya nanya, rumah kamu mana? Klaten, gitu kan. Ya, boleh nggak saya sama orang tua saya ini ke rumah kamu silaturahmi aja? Oh ya, nggak apa-apa gitu. Besok ke sana ketemu orang tuanya. Setelah itu saya pulang ke Jawa Timur, ya naik mobil. Terus dia ngomong, telepon, Mas, kalau serius ya nikah. Hah, baru sehari ketemu saya digituin. Akhirnya ya udah kapan kamu di Indonesia gitu kan? Maksudnya karena dia cerita dia sering keluar negeri kerja kan. Gitu. Mewakili salah satu lembaga negara lah ya. Setahun bisa 8 kali keluar negeri. Jadi saya nanya gini, aku setelah bulan ini ke Italia Mas, awal April baru di Indonesia. Ya udah saya lamar kamu. Akhirnya saya hitbah di bulan 4 tanggal 4 tuh 2015. 10/10/2015. Dahsyat itu. Tapi emang serunya ketika sudah nikah ya, adaptasinya emang luar biasa. Nah, karena apa nih Mas tipsnya pacaran. Tipsnya nih sederhana nih Mas, buat teman-teman yang baru menikah ataupun yang mau menikah, ada nggak tips sederhana sebenarnya, Mas? Gini, adaptasi kalau Anda nggak pakai pacaran itu pasti ada effort yang besar. Ya. Ibaratnya bisa babak belur juga, karena kita tadinya belum kenal ya. Tapi itu cara yang terbaik untuk menjaga keberkahan ya, nggak pacaran kan gitu kan. Nggak jaminan juga, kita sekarang masih nggak jaminan juga. Ada teman saya cerita punya temen ya, jadi temennya teman saya, bingung kan gitu. Saya diceritain pacaran istilahnya 6 tahun, loh itu pacaran apa nyicil mobil tuh 6 tahun ya. Bisa dapat motor tuh Mas. Ketika dia nikah ya, cuma 6 bulan cerai, divorce, kaget kan. 6 tahun menikah. Ini real ini ya. Ternyata itu mah nggak sama. Ketika pacaran mungkin ketemunya seminggu 2 kali, 3 kali atau Sabtu doang ya. Ketika menikah 1 kali 24 jam loh. Ada kebiasaan-kebiasaan yang baru tahu gitu kan segala macam. Nah, apalagi saya Mas Fajar yang nggak kenal, nggak pacaran, tiba-tiba nikah. Pasti ada istilah adjustment. Di buku saya ini saya tulis juga ada istilah adjustment. Adjustment penyesuaian, bukan hanya adaptasi. Adjustment itu ibarat kata ketika dia maju kita mundur gitu kan. Adjust kan? Adjust kayak kita pegang mixer gitu kan, mixer soundman gitu kan. Wah ini treble-nya kurang naik, ini turun, itu ngejust terus kan. Ya, jadi saya itu melihat bahwa sebuah pernikahan itu emang kita adjustment terus, nggak bisa dikatakan cuma 5 tahun. Saya dapat ilmu ini juga dari orang yang udah nikah bertahun-tahun, berpuluhan tahun bahkan. Dia bilang, kata siapa cuma adaptasi 5 tahun, sampai tua bahkan. Karena kita usia 30, terus usia 40, usia 50, pasti ada kebiasaan baru juga. Betul. Gitu kan. Nggak akan sama, jadi adjustment itu terus-menerus, yang dikira ini kita harus siap. Nah, saya yang ngalami nggak pacaran sama istri saya itu luar biasa kita apa istilahnya baru berasa seminggu setelah hari pernikahan, hari akad kan udah mulai ibaratnya mulai mikir cat rumah kontrakan aja bisa debat kan. milih ruang tamu mau beli kursi aja udah bisa ribut gitu kan, karena dia pengen ini, saya pengen itu ya. Nah, tapi saya tuh kan TK, SD, madrasah, SMP saya mondok di Jawa Timur, kakek saya punya pesantren Kiai Dofir Ali ya, kakek saya Kiai. Saya di Jakarta juga masih mondok di pesantren Darul Islah waktu SMA di Jakarta. Nah, Kiai saya ini yang nikahin saya, dalam artian ketika saya akad nikah, saya minta beliau yang nikahin. Datanglah ke Klaten. Jadi kurang lebih
setelah menikah 1 bulan, 2 bulan, 3 bulanan, kita ke pondok waktu itu. Pondok saya. Dinasihatin tuh sama beliau. Holiday, harmonis itu bukan karena persamaan. Harmonis itu justru karena perbedaan, tapi masih bisa jalan berdua. Karena perbedaan masih bisa jalan bergandengan tangan. Itu namanya harmonis. Wah, ini keren banget nih menurut saya. Jadi bukan karena persamaan justru dibilang harmonis gitu kan. Kayak Indonesia aja banyak suku tapi masih bisa satu kesatuan bangsa Indonesia kan harmonis kan. Harmonisasi kan. Ya, gitu kan. Jadi ibaratnya kalau di musik kan drum, gitar gimana caranya padu itu kan harmonis kan. Harmonisasi. Nah, ini yang saya renungin. Wah, benar juga ya. Harmonis itu bukan karena banyak persamaan tapi banyak perbedaan tapi masih bisa jalan barengan, jalan berdua, berpegangan tangan. Terus saya menganalogikan, saya mikirin. Contoh prakteknya kayak gimana? Oh iya, ketika saya ke warung makan berdua sama istri saya pesan jeruk anget, saya pesan es teh manis, itu aja udah nggak sama, bener nggak? Ya, udah berbeda, bener kan? Berbeda kan, belum lagi ngomongin yang lainnya, ntar anak sekolah gimana gitu, udah itu aja berbeda. Tapi indahnya di mana sih? Indahnya ketika dia mesen jeruk anget, saya es teh manis, saya bisa nyobain jeruk angetnya, istri saya nyobain es teh manisnya. Nah itu kan indah kan? Kita pesen satu tapi bisa dapat dua rasa tuh. Dua rasa benar-benar. Nah itu harmonisnya, keindahannya di situ. Oh ini nih yang dinamakan harmonis itu ya. Jadi saya mengatakan kepada istri saya gitu. Kadang ya namanya belum kenal, kadang ribut. Mungkin kita banyak perbedaan yang masih ya gini. Ternyata ya memang kan nggak sama. Secara kodrat laki-laki dan perempuan nggak sama. Gitu. Secara generalisasi perempuan suka belanja, laki-laki nggak. Meskipun ada juga perempuan yang nggak suka belanja. Kita ngomong generalisasi umumnya ya. Dan inilah yang saya bilang, oh ternyata begini ya menikah gitu kan. Bahwa emang nggak sama, lahir dari latar belakang keluarga nggak sama, didikan nggak sama, kebiasaan nggak sama. Tapi gimana caranya masih bisa jalan bersama. Kalau Mas Fajar nanya, kuncinya apa sih Mas rahasianya? Saya bilang gini. Jangan apa kata saya atau apa kata kamu. Jangan menurut saya atau menurut kamu. Tapi kita kembali kepada agama. Berpijak kepada agama. Jadi kalau ada masalah apa-apa, menurut nasihat agama tuh begini. Jadi bukan kata saya. Gitu kan. Oh suami itu harus begini. Oh istri itu harus begini. Jadi yang ngomong agama. Bukan menurut gue gitu. Kalau menurut gue pasti gue minta menang gue sendiri dong. Betul. Semua landasan dari agama. Gue mintanya gue yang paling menang. Jadi kembali kepada agama gitu kan. Menurut saya kuncinya sih, saya 5 tahun ini seperti itu. Ada masalah sebesar apapun, ya kita kembali kepada agama. Tentunya nggak ada lah agama yang ngajarin kejelekan gitu kan, ngasih saran jelek kepada kita gitu kan. Pasti yang baik, yang mulia gitu. Itu sih Mas. Oke, wow, menarik banget nih. Ini obrolan daging pertama Mas, kalau anak zaman sekarang. Oh nah Mas, tapi Mas kalau teman-teman nih mau mendapatkan buku Mas yang Menikah Aku Bebas, itu bisa didapatkan di mana sih Mas? Kalau boleh tahu, udah bisa di-share? Ya, bisa di-share di Instagram saya juga bisa ya. Ada nomor tim saya di bio Instagram saya. Ini harganya 70.000, di Gramedia juga sama harganya ya. Bisa juga di nomor handphone admin saya 0878 9000 1989. 0878 9000 1989 ya. Harganya 70.000 dan layoutnya juga millennials banget. Ibaratnya milenial banget ya. Simple. Saya nulis nggak panjang-panjang gitu kan. Jadi orang tuh baca ringan. Bahkan saya tulis juga ibaratnya enaknya menikah dan nggak enaknya menikah. Itu disimpan tuh Mas. Ntar biar teman-teman harus beli ya. Itu penasaran tuh. Wah, kok berani banget nulis nggak enaknya menikah ya. Saya awalnya gini Mas Fajar, ketemu penerbit meeting ya, mayor penerbit mayor ya, itu Gema Insani, meeting kantornya di Depok. Ya. Dia ngira dengan karakter saya, wah pasti Holiday nulis bahasa-bahasa langit nih. Yang berat gitu ya. Doang tentang menikah gitu kan. yang pokoknya yang indah-indah lah, yang mungkin penuh majas, metafora, hiperbola atau apa misalnya ya. Ketika saya ngasih naskah, editor in chief-nya kaget loh.
Dia langsung komen ke saya WhatsApp. Saya nggak mengira Mas Holidi tulisannya ternyata sesuai dengan kenyataan apa adanya. Bahkan konflik dalam rumah tangga aja diceritain gitu secara real, nggak hanya tentang indah-indahnya doang. Karena saya berapa kali Mas koreksi naskahnya orang menjadi buku. Saya nggak sebut nama lah ya, tokoh-tokoh di Indonesia juga. Itu yang ditulis indah-indahnya doang tentang pernikahan. Tapi Mas Holidi bisa menulis, berani nulis dengan realita. Bukan berarti nggak indah pernikahan itu, tapi menyampaikan suatu fakta. Nah, tapi ada hikmahnya, keindahannya itu, gitu kan. Jadi kaget saya kira Mas Holidi menggunakan bahasa langit yang enak-enaknya doang menikah gitu kan. Tapi ternyata orang menikah beneran, kok begini sih nikah gitu kan. Gitu kan. Tapi Mas Holidi berani nulis tantangan di pernikahan itu seperti apa. Jadi tujuan saya memang nulis buku ini tuh agar orang jadi punya endurance, daya tahan untuk mempertahankan rumah tangganya. Dia kena goncangan secara ekonomi, dia masih kuat. Dia kena goncangan masalah hal-hal pribadi, dia masih kuat. Itu yang saya harapin. Karena saya tuh keliling dakwah dari tahun 2008, keliling di masjid, di kampus-kampus. Itu tidak ada yang lebih banyak ketika saya ngisi seminar, ketika temanya tentang pranikah. Oke. Itu banyak tuh, gitu kan. 2015 saya mulai ngisi pranikah karena saya udah nikah. Ya. Itu dahsyat banyak banget yang datang. Contoh misalnya kajian tentang hijrah mungkin 200 orang, kajian pranikah bisa 400 orang yang datang. Saya pernah ngisi di UNS di Solo. Sebelum naik panggung, panitia ngucapin terima kasih kepada saya. Loh, saya belum ngisi kok ngucapin terima kasih. Makasih Mas Holidi. Baru mau naik panggung, ketua panitia nyamperin saya. Kenapa nih gitu kan? Mas Holidi, kita ngadain acara seperti ini tuh udah tahun ke-8. Ini acara yang ke-8. Ini mahasiswa bayar 50.000 tiketnya di auditorium ya. Dan ketika Mas Holidi menjadi pembicaranya, kita target 200 orang, yang datang 600 orang. Wow. Padahal bayar loh 50.000 mahasiswa. Itu 600 orang. Wah, kaget saya bilang saya cuma perantara, ini semua datangnya dari Allah gitu. Saya bilang gitu. Saya ngisi acara di Batam. Itu sampai dalam 2 bulan sampai 3 kali saya diundang gitu kan. Dalam 2 bulan 3 kali. 1 kali berangkat misalnya hari Jumat, Sabtu Minggu itu 10 titik saya. Jadi pagi ngisi, sore, pagi ngisi, siang, sore, malam. Ada yang datang pagi, malamnya juga datang. Datang lagi, sampai besok. Saya nggak ngerti kenapa. Menurut panitia ya, dan ustadz-ustadz lokal sana yang mendampingi saya, gaya yang disampaikan Holidi itu ya memang anak muda dan apa adanya, gitu kan, nggak menggurui. Maksudnya emang real gitu kan, kisah percintaan remaja gimana sih gitu kan. Dan saya memang saya mau Fajar mungkin sama ya, kita agak freak juga di bidang media sosial, mungkin nggak terlalu aktif tapi kita membaca, ngikutin trending topik. Saya juga sama, bahasa-bahasa kayak mutualan, ya bahasa-bahasa anak-anak adik-adik kita milenial itu saya ngikutin banget gitu kan. Itu kalau kita nggak ngikutin, ibaratnya kita akan ketinggalan jauh banget. Padahal kita termasuk bisa dibilang milenial juga kan. Saya kelahiran 89, milenial 90. Gitu. Nah, tapi bahasa mutualan, bahasa istilah kadel gitu kan. CUDLE kan, kadel gitu kan. Ibaratnya sayang-sayangan tapi ya begitulah gitu ya. Pacaran yang begitu-gitu kan. Itu yang saya sampaikan di atas panggung, ibaratnya jadi relate sama anak-anak sekarang gitu kan. Karena komunikasi yang pertama yang harus kita perhatikan adalah bahasa. Ketika kita menjadi public speaking, itu kan bahasa. Ya Mas Fajar juga pasti lebih jago lah, karena gurunya master komunikasi. Om Helmi Ayah. Suhu Pak Helmi. Itulah Mas. Ya sibuk. Suhunya, suhu kita semua. Dari semua perjalanan Mas berdakwah dari 2015 ya Mas ya? 2008 ya. 2008 sampai sekarang. 2015 tuh saya menikah, otomatis jadi ngisi seminar pranikah. Karena kan udah nikah. Jadi bisa cerita. Ya. Kita mau
mau sejago apapun nulis buku tentang pernikahan, kalau belum nikah nggak bakal nyampe ke audiens gitu. Aduh, sampai sekarang nih Mas, hingga akhirnya Mas Holidi juga menerjemahkan atau mentranslate juga di dunia media sosial, terutama di YouTube channelnya Mas Holidi, di Holidi TV kan. Dan kemarin juga aku sempat lihat, dan hingga baru kalau nggak salah pertanggal 1 hari kemarin, beliau juga meluncing lagi film pendeknya beliau di YouTube ya Mas ya, yang tentang yang dari Amerika hingga akhirat. Menuju akhirat. Okay. Dan yang aku juga suka adalah tadi Jiswaf, yang zakat, infak, wakaf, sedekah itu juga. Itu bagaimana Mas menerjemahkan juga di dunia media sosial melalui kanal Holidi TV. Itu gimana tuh Mas awalnya hingga sekarang? Mas mungkin apakah terinspirasi karena dari pandemi, atau memang sudah dirumuskan dari jauh-jauh hari dan hingga akhirnya berusaha untuk menerjemahkan itu ke teman-teman lebih milenial lagi melalui channelnya Mas Holidi TV itu? Iya. Kalau buat saya YouTube ya, Holidi TV ya belum terlalu aktif ya, cuman sebuah kanal yang saya kalau posting karya-karya saya di situ, meskipun kadang iseng cuman video anak doang saya posting gitu kan, tujuannya hanya untuk dokumentasi aja, file dokumentasi aja, belum terlalu bikin program yang segala macam. Meskipun ya saya juga bekerja ya, saya punya tim yang manage di sebuah perusahaan ya, di perusahaan untuk ngerjain news di YouTube juga sih sebenarnya. Cuman kalau untuk pribadi saya masih belum terlalu konsen di situ. Nah, kalau Mas Fajar mengatakan sebenarnya motivasi saya bikin film pendek kemarin 2 menit ataupun film yang saya baru launching juga di YouTube yang dari Amerika menuju akhirat, itu saya bikinkan film tentang Institut Darul Qurannya Ustadz Yusuf Mansur. Jadi saya dikasih amanah bikin 10 film tuh. Satu untuk institutnya, berikutnya untuk lembaga zakatnya, ketiga untuk pondok pesantrennya. Jadi ada 3 lembaga divisinya yang totalnya nanti ada 10. Karena saya 10 tahun depan layar, udah saatnya ke belakang layar. Meskipun saya nggak ninggalin depan layar juga. Insya Allah masih ada film yang akan tayang, yang saya udah syuting filmnya ya. Dan berikutnya saya pun ada sesuatu misi. Tetap saya ingin dakwah di dunia sinematografi, dakwah di bidang dakwah online lah ya, sinematografi. Karena kadang kita anak komunikasi tahu bagaimana kita membuat komunikasi itu menjadi 2 arah, bukan hanya 1 arah. Ketika saya menyampaikan dakwah, ceramah sendiri, itu kan berarti 1 arah ya. Kita nggak dapat feedback, kecuali kita di panggung ya, kita bisa nanya feedback ke audiens, gimana bapak-bapak, ibu-ibu, ada yang tanyain itu kan. Tapi kalau kita bikin video sendiri itu kan 1 arah. Gimana caranya bisa komunikasi 2 arah ya, tapi bisa mengena. Jadi kadang materi saya sampaikan, tapi saya bikin sketsanya, adegannya, otomatis adegan itu bisa mewakili keadaan yang real di luar sana, gitu kan. Contoh dari film pendek 2 menit itu, nanti memang saya akan bikin terus-menerus tuh, 3 menit, 4 menit, 5 menit gitu kan. Jadi sketsa-sketsa seperti itu, fragmen-fragmen seperti itu, tapi yang memang real, based on true story, di kehidupan drama rumah tangga, percintaan itu seperti apa, itu memang secara rencana mau rajin bikin konten seperti itu, gitu lah. Terus menerjemahkan dari prinsip-prinsip saya apa segala macam, saya rasa motivasinya nanti memang di sebuah profesi baru saya ini sebagai sutradara. Karena cita-cita saya ingin jadi sutradara Islami, karena sutradara di Indonesia banyak, bagus-bagus gitu kan. Tapi sutradara Islami nggak banyak. Betul. Gitu kan. Jadi saya mau concern di situ, mengerjakan
film dakwah, konten dakwah yang tujuannya untuk ya mudah-mudahan manfaat lah ya untuk kita. Kata Om Deddy Miswar tuh, karya kita, saya baru ketemu minggu lalu sama Om Deddy Miswar di kantornya. Saya banyak dikasih ilmu yang mahal banget, pengalaman beliau di-share ke saya. Jadi karya kita itu akan dipertanggungjawabkan oleh kita. Kalau kita bikin karya yang nggak baik, kita nanti lama ditanyanya di alam kubur oleh malaikat katanya. Beliau berkelakar seperti itu. Jadi harus bikin karya yang baik, gitu kan. Kalau karyanya nggak baik, ditanya-tanya sama malaikat lama nanti di alam kubur. Maksudnya diminta pertanggungjawaban gitu kan. Itu sih, Mas. Wow, luar biasa. Satu lagi nih Mas, yang unik juga dari Mas Holidi adalah selain beliau sekarang menjadi seorang sutradara, beliau juga mempunyai gerakan komunitas yang mungkin teman-teman juga harus ikuti juga, follow juga di namanya Gerakan Perbaiki Diri, komunitas sosial dan dakwah kreatif yang merupakan foundernya Mas Holidi sendiri. Yang aku sempat tadi juga lihat di media sosialnya ada salah satu quotes yang menarik juga buat teman-teman juga bisa follow dan share juga. Tidak masalah seberapa lambat kamu berjalan, asalkan kamu tidak berhenti. Ubah hidupmu hari ini, jangan bertaruh pada masa depan. Bertindaklah sekarang tanpa menunda. Holidi Logi, cuy. Holidi Logi. Ini kenapa nih Mas? Hashtag. Kenapa Mas juga tergerak untuk membuat sebuah komunitas yang memang unik juga, Gerakan Perbaiki Diri? Apa karena memang dari perjalanan dakwah Mas itu Mas mendapatkan feedback dari jamaahnya Mas, ataukah mungkin seperti apa jadi akhirnya Mas juga membuat gerakan ini? Ya, Mas Fajar, ketika saya pasti mengalami gini, Mas Fajar juga pasti mengalami lah bekerja di sebuah televisi, apalagi jadi timnya Om Helmi Yahya, pasti sering ketemu orang-orang top di Indonesia kan, gitu kan, tokoh-tokoh yang tadinya mungkin kita kenal hanya dari televisi. Terus kita lihat langsung gitu kan. Itu kan sesuatu yang luar biasa juga ya. Benar-benar. Itu yang saya alami ketika jadi public figure. Oke. Wah, dulu cuma nonton di TV, sekarang bisa satu tempat duduk, satu ruangan, satu panggung, bisa ngobrol langsung, makan bareng, dan luar biasa. Ya, itu poin yang pertama. Oke. Yang kedua, nanti saya terusin nih poin yang pertama. Yang kedua, saya berpikir dulu waktu saya menjadi aktor ya, film Ketika Cinta Bertasbih, rata-rata saya lihat teman-teman saya punya fanbase semuanya. Fanbase apa family, nama dia apa family fanbase gitu kan, fans ini. Saya nggak mau kalau cuman sekedar fanbase fans doang, saya nggak mau. Akhirnya saya bikin gimana ya, biar orang itu ngefans ke saya ajak kepada kebaikan. Akhirnya bukan fanbase, tapi saya bikinin komunitas. Jadi saya ngajak kebaikan, itu sebenarnya isinya fans-fans saya semuanya. Maksudnya biar lebih dewasa aja bahasanya komunitas. Kalau fanbase tuh kayaknya menurut saya masih agak childish ya, masih agak remaja banget lah ya, nggak apa-apa masing-masing. Tapi saya pengennya yang mature, yang dewasa. Akhirnya saya bikin komunitas, namanya Gerakan Perbaiki Diri. Banyak, ada divisi kesehatan, divisi IT, divisi itu banyak banget lah ya. Jadi ini yang saya ajak. Terus yang pertama, apa hubungannya saya cerita ketika jadi public figure, kita jadi sering ketemu orang-orang top juga. Saya berpikir, saya pernah ibaratnya ya, kagum banget sama seseorang tokoh lah di Indonesia, salah satu tokoh di Indonesia. Ketika pertama kali ketemu, beliau mengucapkan sesuatu kalimat yang menurut saya kayak nggak mungkin yang bercandaan beliau ini diucapin gitu loh, ibaratnya gitu kan. Yang menurut saya agak menyinggung perasaan saya atau orang sekitarnya. Yang bener nih. Akhirnya saya berpikir, oh iya ya, just only human, hanya manusia. Mau setop-topnya siapapun itu emang hanya manusia. Dan memang insanu mahalul khota' wa nisan, manusia tempatnya salah dan lupa ya. Al imanu yazidu wa yanqus, iman itu naik turun. Jadi emang just only human, setop-topnya manusia, sehebatnya manusia ya manusia gitu kan. Kelasnya ya manusia, levelnya ya manusia, yang mohon maaf di rambut aja ada kotoran, di mata kita ada kotoran, di kulit kita keluar kotoran ya. Jadi
oh inilah, makanya saya bilang gerakan perbaiki diri ya. Siapapun dari profesi apapun ya, profesi keagamaan, profesi umum, tokoh apa, siapapun, kita semuanya manusia. Makanya lebih baik ayo kita sama-sama memperbaiki diri kita day to day ya, daily, tiap hari. Jadi makanya saya bikin nama gerakan perbaiki diri, bahwa memperbaiki diri itu selamanya. Gitu kan. Setiap hari ya Mas. Itu sih Mas. Dan setiap hari gitu kan. Pasti Mas Fajar juga pernah lihat dah. Baru bertemu tokoh gitu, dampingin Om Helmi ketemu tokoh. Wah, ini yang ini. Oh iya, sama-sama manusianya gitu kan ibaratnya. Iya benar. Iya kan? Gitulah Mas, gitu ya. Wow. Sebetulnya masih banyak banget nih yang ingin saya tanyakan, tapi kembali lagi karena juga kan waktu. Mudah-mudahan Mas Holidi juga berkesempatan. Nanti episode kedua kita bahas lagi tentang enaknya menikah dan gak enaknya menikah. boleh. Tapi sebelum kita akhiri nih Mas, boleh nggak Mas sebagai seorang public figure ataupun personal Mas Holidi, ada nggak sih support ataupun dukungan buat teman-teman nih garda terdepan yang hingga hari ini masih berjuang di rumah sakit untuk teman-teman yang kena COVID-19 ataupun yang hingga saat ini masih pasien juga yang kena COVID-19 yang dia harus berjuang melawan COVID-19. Dari seorang Mas Holidi, ada nggak dukungan ataupun penyemangat ataupun motivasi mungkin kira-kira ada Mas? Ya tentunya ada ya. Saya dari awal muncul, kebetulan saya tuh ketika SMA mewakili sekolah saya Olimpiade Biologi. Saya sekolah di SMA 55, mewakilinya di SMA 70 Bulungan ya, mewakili area tingkat Jakarta Selatan DKI ya. Jadi saya agak memahami tentang dunia kesehatan ya. Jadi memang waktu itu muncul, saya juga udah waspada. Dalam keadaan waktu itu saya udah sering ke Batam, udah sering keluar gitu kan. Dikala awal-awal di Wuhan itu saya udah sering keluar Jakarta kan. Saya memang melihat wah ini harus hati-hati nih gitu kan. Masih banyak orang dari luar datang ke Indonesia kan, dari luar negeri. Nah oleh karena itu ketika pandemik itu datang di Indonesia, kita PSBB pertama atau istilahnya lockdown lah, meskipun bukan lockdown total ya, masih istilahnya PSBB lah. Itu saya langsung sering posting tentang kita harus hati-hati, kita harus menjaga protokol kesehatan. Apa itu new normal? Saya tuh awal-awal orang berbicara new normal, saya udah paham duluan. Jadi kebetulan waktu itu saya masih ingat banget, sekitar tanggal 18 Maret itu di hari Kamis pertama PSBB, kita stay at home, mendadak stay at home semua. Kita kurang lebih hari Kamis pokoknya, kalau tanggalnya sekitar tanggal 18-an. Saya tuh Seninnya ikut webinar. Jadi saya udah tahu tentang, pertama kali saya ikut webinar, terus di situ tokoh-tokoh yang membahas tentang new normal. Ini sudah diprediksi oleh Bill Gates, sudah diprediksi oleh Jack Ma dan lain segala. Oh begini, new normal kebiasaan baru gini. Terus orang akan beralih dari jualan offline ke online. Semuanya menuju digital, go digital. Jadi saya udah memahami, oh begini ya. Terus istilah webinar kita awalnya tahunya cuma seminar, itu saya tahunya di situ. Jadi hari Senin saya tahu, Selasanya saya udah bikin konten tuh live di Instagram. Saya cepat banget tuh dengan teman-teman gerakan perbaiki diri, langsung kita bikin live di Instagram. Gitu. Nah, jadi saya paham betul dari sisi adaptasi ya, new normal, dari sisi kesehatan kurang lebih saya paham. Nah, saya menyemangati teman-teman, banyak kerabat saya jadi dokter juga, ada yang perawat juga, ada saudara saya juga dokter spesialis internis ya di RSUD Dr. Sutomo Surabaya gitu kan. Dan banyak kita diskusi. Intinya saya memberikan semangat kepada teman-teman garda terdepan ya. Terus saya dengan produk saya ya, yang saya jadi brand ambassador juga di sebuah minuman kesehatan, itu juga keliling rumah sakit bagi-bagi vitamin C 1000 ya, terus masker dan lain segala macam, APD dan lain segala macam ke rumah sakit. Saya datang langsung ke rumah sakitnya. Itu ya bentuk dukungan saya. Dan saya hanya menyampaikan gitu kan, kalau dari segi agama, dari segi Islam ya, Allah mengatakan di Al-Quran itu ma asoba min musibatin illa bi'idznillah. Tidak ada satupun yang terjadi ya,
musibah yang terjadi di muka bumi ini kecuali atas izin Allah. Ma asoba min musibatin illa biiznillah, ya. Tidak ada satupun musibah yang terjadi di muka bumi ini kecuali atas izin Allah. Jadi semua atas izin Allah, ya. Teman-teman yang mungkin saat ini sedang berjuang ya, terinfeksi virus COVID-19, itu datangnya juga dari Allah. Maksudnya saya menguatkan harus bagian dari keimanan kita. Kadang kita nggak percaya, kita berontak, kita ini membuat keadaan juga makin berat gitu kan. Jadi maksud saya kita harus tetap tenang, berhusnuzon kepada Allah, sabar, ikhtiar untuk sembuh, hukumnya wajib. Ya tetap jaga kesehatan ya. Terus intinya kita terima dulu dengan ikhlas keadaan ini bagi yang kena virus tersebut maupun yang tidak. Tapi keadaan juga berat kan ya, secara ekonomi dan lain segala macam. Dan ya, kalau kita percaya ini juga datangnya dari Allah, keadaan seperti ini, virus ini ya, itu juga bagian dari keimanan. Jadi biar enak hidupnya, ya udah kita terima dulu, terus kita berjuang untuk sembuh. Kita berjuang untuk nolong orang lain buat teman-teman di garda terdepan. Itu aja sih Mas dari saya. Ya betul banget. Dan mungkin aku juga tambahin, kalau kita nggak gotong royong dengan bersama-sama untuk saling membantu, at least misalkan dengan kita menggunakan masker ataupun dengan tertib selalu membawa hand sanitizer atau dengan rajin cuci tangan, itu juga sangat membantu buat kita melawan COVID-19. Dan juga yang pasti teman-teman, tidak ada musibah yang mungkin kalau menurut saya juga semua di balik itu semua pasti ada hikmahnya, dan yang pasti kita selalu berdoa dan juga selalu menguatkan antara satu sama lain. Dan kalau dulu dibilang sehat-sehat ya bro, itu tuh hanya sebagai basa-basi. Kalau sekarang tuh sehat-sehat itu betul. Sesuatu yang doa yang luar biasa. Iya, Mas Fajar, betul. Saya mungkin nambahin sedikit, maksud saya kita harus terima dulu keadaan ini. Kenapa? Saya punya pengalaman. Saya analogikan gini. Dulu saya ketika datang ke lokasi syuting, pulang kuliah, terus syuting capek banget, tiba-tiba disodorin oleh Astrada skenario. Ketika saya baca, ternyata dialog saya tuh 3 lembar, panjang-panjang banget, gitu kan. Cuman pemainnya cuma 2, ya. Saya yang panjang-panjang banget itu 3 lembar. 3 lembar. Itu ketika saya tuh udah protes duluan. Ini kok begini sih, gimana sih saya ini capek nih nulisnya 3 lembar, ini penulisnya. Maksudnya lain kali minta pengertiannya lah, jangan nulis dialog yang panjang-panjang gitu kan. Harus mikir. Dan sutradara saya waktu itu sutradara yang idealis, yang dialognya harus sesuai plak dengan skenario, karena beliau dari sutradara teater kan, itu paham teater, untuk menghargai. Memang saya juga dari teater juga, menghargai penulis tuh kita harus dialog tuh jangan ambil benang merahnya doang, tapi emang dari A sampai Z titik komanya harus hafal. Karena saya pertama kali nerima 3 lembar itu saya tolak duluan, otomatis jadi saya susah menghafalnya. Padahal biasanya saya ngafalin 3 lembar skenario itu biasa. 5 lembar, 7 lembar kadang-kadang itu biasa banget. Dan saya paling nyantol lah. Titik koma saya sampai hafal. Kebiasaan saya di teater kan harus hafal dialog emang. Betul. Ketika main sinetron, tapi dalam keadaan capek, dalam keadaan kuliah tiap hari, saya dikasih skenario itu. Ada di titik yang pertengahan syuting itu saya agak-agak protes. Diri saya belum accept dulu, belum nerima. Otomatis malah susah, Mas. Malah susah menghafal, susah acting gitu. Terus saya dinasihatin oleh guru senior saya, DOP saya ya, kameramen. Dibilang, Zam, maksudnya dibilang, Holidi, karena kamu nolak duluan jadi susah kamu ngafalnya. Jangan ditolak, terima aja dulu, baru kamu hafalin. Itu ternyata benar. Maksudnya apa saya mengatakan? Biar keadaan ini enak, ya mau nggak mau harus kita terima dulu. Kalau kita nggak terima, kita berontak dari itu, makin nggak ada ganjelan ya di hati ya, nggak enak juga kan. Kita terima dulu ya, keadaan ini memang nggak mudah buat semua orang lah, segala lapisan. Ayo kita hadapi bareng-bareng. Maksudnya kita terima dulu, ya udah takdirnya begini, kita hadapi bareng-bareng. Itu sih Mas. Ya, benar. Wow. Luar biasa di episode kali ini. Semoga Mas Holidi nggak kapok dan berkenan nanti kita di episode kedua membahas yang lebih daging lagi. Insya Allah. Sekali lagi teman-teman,
saya mau mengingatkan buat teman-teman yang mau tahu ataupun mau mesen bukunya Mas Holidi yang tentang menikah aku bebas. Nah, yang ini kalian bisa mungkin cek Instagramnya Mas Holidi ataupun bisa DM via DM Instagramnya Mas Holidi. Bisa, boleh. Tadi Mas izin boleh diulang nomor HP-nya Mas biar jadi berapa Mas? 0878 9000 1989. Sekali lagi 0878 9000 1989. Yes. Oke. Itu harganya 75.000 ya Mas ya? Ya 70.000 harganya. 70.000. Jadi teman-teman yang mau tahu ataupun yang mau ingin mendalami tentang bagaimana suka dukanya menikah, langsung aja dibeli menikah aku bebas. Dan thank you Mas Fajar. Jangan lupa juga untuk like, comment, dan subscribe channel YouTube-nya Mas Holidi TV dan juga follow Instagram-nya Gerakan Perbaiki Diri di @guepede_perbaiki diri. Dan juga jangan lupa untuk memfollow juga Instagram Mas Holidi di @mholidi89. 89, oke. Yeay. Thank you. Sekali lagi Mas Holidi, terima kasih banyak untuk waktunya hari ini. Sebelum kita tutup Mas, kita biasanya ada tradisi foto virtual buat Instagram Story. Oke, boleh. Oke. Biar kayak anak zaman kekinian gitu. Iya, oke. Oke, yuk. Oke, 3, 2. Oke, sekali lagi terima kasih banyak Mas Holidi untuk waktunya. Semoga Mas Holidi beserta keluarga selalu sehat walafiat dan juga semoga kita bisa bertemu nanti di secara langsung. Kalau secara virtualnya sudah, mudah-mudahan Allah mempertemukan kita segera di waktu yang secepatnya lah, intinya kayak gitu. Sekali lagi terima kasih Mas Holidi untuk waktunya. Sehat selalu. Wassalamualaikum. Dadah Mas. Waalaikumsalam. Ya, sama-sama. Terima kasih. Hai, jangan lupa ya untuk like, comment, and subscribe channel YouTube Akang ya. Hatur nuhun.